Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita sampai di kitab 1 Korintus pasal 16 dan hampir berakhir, dan saya bertanya pada diri saya sendiri bagaimana akhir dari pasal ini dan mengambil kesimpulan dari seluruh surat kitab ini, atau berbicara kepada orang-orang yang ia kenal, menyebut nama-nama orang. Ini penting. Seperti saudara kita yang datang di gereja dan menyebutkan nama, mereka baru merasakan bahwa ada hubungan dengan komunitas ini. Tapi Paulus di gereja Korintus, pelayanannya dan tinggal di sana sekitar 1 tahun lebih, dan ini bukan orang yang asing. Dan bagaimana hasil dari surat Paulus ini, dia menyatakan dari orang-orang yang ia kenal, kalau tidak ada yang membaca atau orang yang menghargai surat Paulus, walaupun surat itu ditulis seberapa semaraknya, tidak akan didengar. Ini sangat penting. Orang-orang mengadakan hubungan sebagai jembatan hubungan, sehingga Korintus di gereja Paulus di gereja Korintus terhadap para pemimpin mereka bisa bersentuhan dengan jemaat. Mereka bukan pahlawan yang terkenal, tetapi nama mereka diingat, dan hal ini sangat penting. Dan kita pun boleh bertanya kepada diri kita sendiri yang kita dengar, apakah kita bisa diandalkan dan bisa kita beritakan, atau kita setelah mendengar kemudian kita simpan dan anggota sel saya, oleh karena aku menerima berkat yang dari atas, dan hubungan ini, pengerantara ini sangat penting. Dan Paulus menulis 15 pasal yang di sebelumnya, surat-suratnya menyatakan yang paling utama adalah kasih, dan telah saya sampaikan bahwa kasih Roh Kudus menyatukan segala tubuh, tulang-tulang dan segalanya, jiwa dijadikan satu. Kalau tidak, akan anggota tubuh terpotong-potong. Kalau berkata kamu tangan tetapi tanganmu tidak menghasilkan, dan kamu bilang kamu adalah kaki, kakimu tidak bisa membantu seluruh jemaat. Kamu mempunyai karunia atau punya pengetahuan, itu hanya memegahkan diri sendiri, dan di dalam di seluruh tubuh tidak oleh karena itu tidak mendapatkan berkat. Jadi mengapa kasih lebih utama daripada karunia-karunia? Boleh dikatakan seperti kolagen yang di tulang sum-sum. Bagi tulang-tulang itu sangat penting, seperti tangan, kaki sangat penting. Demikian juga dengan Roh Kudus, sangat penting. Dulu hal ini saya tidak begitu pedulikan. Sampai saya umur 70 tahun, saya merasakan berapa pentingnya kolagen yang ada di dalam tubuh. Kalau tangan dan kaki saya tidak bekerja sama dengan saya dapat merasakan apa yang terjadi. Saya memerlukan kasih sehingga tubuh bisa berjalan. Dan pada saat surat ini berakhir, kita berkata bahwa Paulus sekarang harus tanda tangan surat
yang kutuliskan untukmu, dan tanda tangan ini dan kesimpulan ini ada kekasih Paulus di sini. Dia menulis surat ini. Apakah dia menyentuh sumsum kolagen dari jemaat Korintus, proteinnya, atau sendiri seperti terpecahkan? Kasih Paulus, seperti saya sebut sebelumnya, apakah aku harus mengambil tongkat untuk memukulmu? Kalau sampai berakhir dengan membawa tongkatnya, maka 1 Korintus pasal 13 tidak berarti. Maka dia akan menggunakan tongkatnya memukul orang-orang yang tidak mendengar. Bagaimana kita dari pasal 16 melihat kasih Paulus? Dari pernyataan surat-surat Paulus kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Adakah kasih Kristus seperti yang ada pada kasih Paulus ada di dalam hidup kita? Saya di sini merenungkan di pasal 16 ayat 14, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Paulus menulis setiap suratnya ditulis dengan dalam kasih. Hai jemaat Korintus, bagi yang membaca surat-surat dari Paulus haruslah dalam kasih untuk mendengar dan menanggapi. Pertama, hal kita mohon Tuhan untuk menambahkan kasih kepada kita. Kalau tidak, kita hanya tahu banyak sedikit, tapi pinggang kita masih sakit, lutut kita masih sakit, sikut kita masih sakit, sebab kita tidak punya tulang rawan atau kolagen yang di kita. Kalau sebab kita tidak ingin mengadakan hubungan dengan orang lain, dan jari-jari kita juga tidak ada hubungan, hanya kita melakukan apa yang ingin aku lakukan. Dan dari surat ini kita melihat betapa pentingnya surat Korintus ini. Dia memasukkan kembali kasih Kristus ke dalam jemaat yang terpisah-pisah, dan kebenaran Kristus dimasukkan kembali, kebenaran Kristus di dalam kepada gerejanya, kepada jemaat. Dan di 16 terakhir, kasih karunia Tuhan menyertai kamu, kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Ini tanda tangan yang sangat berarti setelah kita selesai membaca 1 Korintus, memberikan kenangan bagi kita, bukan kebenaran yang kosong, tetapi bayangan yang seperti dalam perpecahan, yang dalam goyangan juga, tetapi ini yang kita dapatkan, yaitu kasih Kristus. Dengan tema di hari kedatangan Kristus dan salam Kristus, dan ini tanda tangan terakhir dari Kristus ayat 1 sampai dengan 14. Kembali mereka 1 sampai 4, mereka kembali melihat persembahan bagi Yerusalem. Mengapa gereja Korintus memberikan sumbangan bagi gereja
di Yerusalem apakah menandakan mereka kaya atau mereka berlapang hati? Bukan. Tetapi ini menandakan bahwa jemaat, hubungan antara jemaat non-Yahudi dengan orang jemaat di Yerusalem ini satu kolegium yang, dan juga pernyataan hubungan yang jelas, bukan menyatakan kita kaya atau kita sangat berlapang dada dan sangat. Dan Paulus pertama kali di sini tentang pengumpulan orang kudus terlebih dahulu haruslah disiapkan, terlebih dahulu menyimpannya terlebih dahulu. Ini menyatakan bahwa ini harus ada hati mengingatkan bahwa keperluan akan di gereja di Yerusalem. Paulus sebagai perantara, salah satu tangannya menarik jemaat non-Yahudi dan salah satunya menarik jemaat Yerusalem. Kita melihat visi mereka untuk membuat mereka orang-orang menjadi hidup rukun, menjadikan masing-masing satu tubuh dan juga manusia baru. Ayat 1 sampai dengan 4. Paulus berkata, aku akan datang kepadamu. Kamu boleh mengutus orang untuk menyampaikan pemberianmu, atau bersama dengan aku membawa persembahan ini ke Yerusalem. Ayat keempat, kalau yang ternyata penting bahwa aku juga pergi maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku, yaitu melihat di sini adalah bersama dengan wakil dari gereja Korintus. Dan saya memikir diri saya, adakah saya sebagai perantara, tokoh sebagai perantara, atau dalam wilayah, atau dalam sebagai mahasiswa pendidikan, menarik mereka bersama di tengah-tengah kita. Dan kita juga di sini ada pendeta dari negara asing, hati mereka juga ada pada kita. Kita harus menyambut mereka dalam bersama sebagai rekan kerja. Kemudian rencana Paulus untuk menerangkan penginjilannya, apa yang hendak ia lakukan, ingin orang untuk mendukung dia dengan pemberian persembahan. Mengapa mereka harus gereja Korintus? Apakah mereka menginginkan persembahan dari Korintus? Bukan, tetapi Paulus ingin agar jemaat Korintus tahu akan hatinya. Mengenai persembahan, jemaat Korintus bukan menerangkan tentang uang, tetapi tentang hati. Seberapa jauh hatinya Paulus? Apakah jemaat Korintus hati mereka bisa bersama dengan Paulus? Pada saat mereka tidak bisa ikut bersama Paulus atau mengutus orang bersama dengan Paulus, Paulus berkata, aku akan mengutus orang untuk tinggal berapa waktu bersama dengan kamu. Di ayat ke-6 dan 7, Paulus berkata, aku tidak mau hanya datang sepintas dengan kamu, tetapi jika Tuhan berkenan, aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu. Jadi kamu lihat di sini hubungan Paulus dengan jemaat Korintus sangat dalam. Ini adalah perjalanan baru dalam perintisan penginjilan Paulus. Paulus pergi banyak tempat memberitakan Injil. Ada orang yang percaya Tuhan, mendirikan para pemimpin pengembalaan mereka. Dia sebagai
yang loncat sana loncat sini, yang tak pernah berhenti, dan tempat yang pertama kali di situ Paulus tinggal agak lama, sekitar 1,5 tahun. Jadi di situ ia dikenal banyak orang. Dan surat ini surat yang sangat dikenal, bukan ditulis bagi orang-orang yang asing. Sehingga Paulus berkata, waktu aku datang kembali kepadamu, aku ingin tinggal agak lama denganmu, baru kemudian aku melanjutkan perjalananku. Ayat ke-8 menyatakan situasi Paulus masa itu. Tetapi aku akan tinggal di Efesus. Jadi kita tahu bahwa Paulus di Efesus menulis surat Korintus ini jadi Paulus mengutus Timotius dan saudaranya untuk pergi ke Korintus, dan Paulus tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta adalah hari raya pada gereja, dan gereja didirikan di hari Pentakosta, dan Paulus mungkin tinggal di Efesus sampai hari Pentakosta, melihat pekerjaan Allah, apa yang terjadi di Efesus. Dan di Efesus Paulus melakukan pekerjaan yang besar, dan Paulus berkata Yesus telah membuka atau mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Di sini dia mengerjakan penginjilan atau seperti perusahaan, seperti dua-duanya ada kemungkinan. Di sini pintu telah terbuka, jadi jangan untuk meninggalkan, sekalipun ada banyak yang menentang. Di Efesus juga banyak orang yang menentang Efesus. Kita ingat waktu dia sangat gegabah, banyak orang yang hendak menangkap dia, dan banyak orang yang dengan orang-orang yang melakukan sihir, dan banyak orang-orang yang membakar surat buku dari Paulus. Paulus di sini ingin menggulingkan kembali apa yang mereka kerjakan. Poin yang pertama di sini, persembahan kasih, hubungan dengan Yerusalem. Ayat kedua, lewat persembahan memperluas kasih, mendukung pekerjaan yang besar Paulus. Poin yang ketiga, 10-13, untuk berkenan kepada rekan kerja yang diutus, yaitu Timotius. Di sini rekan kerja yaitu Timotius yang diutus di Korintus, dan Timotius yang muda ini Paulus berkata janganlah supaya agar jangan menakutkan dia, supaya agar dia berada di tengah-tengahmu, dia tidak takut sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan melihat dia, menganggap dia rendah, tetapi dia melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang meremehkan dia, dan juga supaya dia dalam perjalanan selamat, agar ia datang kembali kepada Paulus. Dan baik surat atau membawa surat ke Korintus atau membawa pemberian dari gereja Korintus atau salam dari Paulus disampaikan kepada jemaat Korintus.
Selain Timotius, masih ada Apolos yang mereka kenal. Apolos adalah guru di tengah-tengah mereka dan sangat mengenal perjanjian, hafal dengan perjanjian lama, dan mengajar tentang kebenaran Kristus yang penuh dengan karunia. Dan sekarang di manakah Apolos? Sebenarnya Paulus berkata, aku telah mendesak Apolos agar bersama Timotius di tengah-tengahmu, tetapi dia tidak mau datang kepadamu. Dan masih ingat bahwa ada orang yang di jemaat Korintus berkata bahwa ada yang berkata, aku golongan Apolos, golongan Petrus, ada golongan dari Paulus. Di sini di seperti perpecahan golongan. Mereka menggunakan pemimpin-pemimpin sebagai spanduk dari mereka. Mungkin karena alasan ini Apolos sementara waktu tidak mau datang ke Korintus agar supaya jangan lagi membawa spanduk yang baru. Kalau ada kesempatan baik, nanti dia akan datang. Dan Paulus menyebut akan rekan kerjanya ini, mereka di Efesus. Paulus di gereja Korintus seperti zat pelumas bagi mereka dan membawa kasih Kristus sebagai perantara dalam hubungan di sini, di mereka. Di sini ini ada kesimpulan yang sangat penting, merupakan kesimpulan dari pasal yang sebelumnya, yaitu pertama berjaga-jaga, kedua berdiri dengan teguh dalam iman, ketiga harus bersikap sebagai laki-laki, dan keempat yaitu tetap teguh, dan yang kelima lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Yang telah disebutkan di pasal 15 untuk berjaga-jaga, sebab dosa di tengah mereka seperti ragi yang disebarkan. Harus berjaga-jaga sebab ada orang yang tidak bisa membedakan kejahatan, atau ada yang tidak bisa membedakan ajaran-ajaran palsu, sebab waktu Tuhan telah dekat. Dan di sini yang dikatakan untuk tetap berteguh pada kebenaran, jangan terpengaruh akan budaya Yunani yang mencemari ajaran dari Kristus. Kristus membawa kita kebenaran untuk membawa kita pada kebenaran, bangkit dari antara mati, bahwa ada kebangkitan tubuh, dan kita dan bersikap sebagai laki-laki Android atau lagi seperti merek dari, seperti sistem dari Android di HP-mu masing-masing punya. Dia seperti manusia yang berbicara padamu seperti tukang Pak Pos yang membawa surat-suratmu dan mengambil surat-suratmu, menyampaikan surat-suratmu. Jadi di situ. Tapi Timotius belum sampai di tahap ini, dia masih ada takut dalam suara penolakan, berdiri dengan teguh. Tetapi Paulus untuk melatih dia dan terus melatih dia, baiklah kamu membawa surat ini kepada jemaat Korintus. Hai Timotius, kamulah harus berdiri dengan teguh. Jangan di gereja
Korintus, kamu mundur. Kamu harus menjadi sebagai laki-laki yang tetap kuat. Kita melihat jemaat Korintus seperti mereka mereka masih seperti bayi, belum bisa makan makanan yang keras. Mereka tidak bisa sendiri untuk menilik Alkitab. Mereka hanya mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain dan melihat apa yang dilihat, yang bukan untuk melayani gereja. Dan Paulus mendorong semangat bagi orang jemaat Korintus untuk menjadi sebagai laki-laki, yaitu haruslah bertumbuh dewasa dan mempunyai tanggung jawab baik kepada gereja Korintus apapun di dalam rumah tangga. Dan yang mengadakan pelawatan dan perpecahan mereka adalah seperti kanak-kanak. Di sini Paulus menyarankan mereka untuk tetap kuat menanggapi kelemahan, kekurangan mereka, termasuk dari soal pernikahan atau makan tidak makan makanan penyembahan berhala. Dalam kebenaran harus tetap berdiri dengan teguh dalam iman. Dan ada orang melihatnya sepertinya dia sangat teguh, tetapi dia terus tidak bisa membela, hanya dia yang bekerja. Dia tidak bisa menerima. Tapi orang yang lemah lembut, dia bisa menanggapimu dan memberimu untuk menyatakan. Pada saat ia menyatakan sangatlah jelas apa yang disampaikan, kamu harus untuk tetap kuat. Ayat ke-6, dalam segala sesuatu, segala pekerjaanmu lakukan dalam kasih. Dan ini tujuan Paulus menulis surat ini. Dan yang kelima, menerangkan pemimpin di gereja Korintus, jemaat Korintus. Paulus di situ berterima kasih kepada mereka. Mengapa Paulus dengan leluasa meninggalkan jemaat Korintus? Sebab mereka punya para pemimpin-pemimpin ini seperti Akaya dan juga orang yang ikut menderita. Yang di Akaya sekarang di Yunani sebelah, juga salah satu wilayah pulau yang di Yunani. Dia membuka rumahnya untuk pertemuan. Paulus adalah buah di Akaya. Paulus berkata haruslah untuk taat kepada mereka. Mereka mengadakan pertemuan di rumah mereka, dan lewat mereka mengenal Injil dan mengalami kasih Kristus. Kamu harus taat kepada orang-orang yang demikian, yaitu Stefanus dan keluarganya. Ayat 17 masih ada Fortuna artinya kita, yaitu keberuntungan, ada berkat Allah. Bahkan di sini ada Akaikus. Di tempat di Akaya ada kota yang juga ada yang bernama Akaikus, dan seperti di Hong Kong menyebut Hong Kong kecil. Tempat menjadikan nama orang.
Paulus berkata, aku sangat bergembira atas orang-orang ini sebab mereka melengkapi apa yang kurang padanya. Menyuruh mereka dan kita agar menjaga roh kita dan roh kamu. Orang-orang yang demikian, pemimpin demikian haruslah kita hargai. 19 sampai dengan 24 di sini memberikan salam kepada jemaat di Asia Kecil. Efesus juga adalah jemaat di Asia Kecil, masih ada di Laodikia dan 7 gereja yang lain yang di Kitab Wahyu. Semua adalah di Asia Kecil. Sebab oleh karena Efesus di berbeda kota mendirikan gereja dan masing-masing menyampaikan salam. Di situ ada Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepada mereka. Mereka sangat mengenal Aquila dan Priscilla dan sekarang mereka bekerja sama dengan Paulus, dan mereka di Korintus juga berjumpa dengan Paulus dengan salam, cuma dengan memberi salam kepada mereka, satu salam yang penuh dengan lemah lembut, dengan salam yang kudus. Laki dengan laki salam cium itu tidak masalah, tapi laki-laki perempuan itu sangat bermasalah. Tapi jemaat Korintus apapun tidak bermasalah. Tapi di sini kita seperti yang dikatakan Paulus, kamu harus menjaga kekudusan. Di sini surat kemudian ditandatangani surat dari Paulus. Kita tahu ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus, salam dari Paulus, dan di sini dicatat oleh para ahli juru tulis. Tapi ini adalah salam yang sendiri dari Paulus, sebab aku mempunyai hubungan yang nyata denganmu, hubungan yang nyata denganmu, yang sejati denganmu. Kalau ada orang membaca surat ini, mereka yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah mereka, Tuhan akan datang kembali. Maranatha, Maranatha. Ini adalah salam yang sangat penting di gereja mula-mula. Maranatha, Tuhan pasti akan datang. Yang terkutuk, Tuhan akan segera datang. Kita tidak perlu menghakimi mereka, mereka akan menghakimi mereka. Tuhan akan segera datang. Mengapa belum datang? Inilah kelemah lembutan dari Tuhan agar memberi kesempatan bagi orang bertobat. Pada akan datang, ini tidak bisa dihindar. Ini adalah berkat, salam berkat dan juga pengharapan dan juga penghakiman bagi orang yang tidak bertobat. Kami tidak mengutukmu, tetapi Tuhan akan segera datang. Kalau banyak kepastian dari orang, kita sering-sering pernyataan salah dari orang lain atau permintaan maaf kata orang. Kalau kita tidak mendapatkan, maka segera kamu sungguh-sungguh harus berdoa, Maranatha, Tuhan akan segera datang. Kamu harus bersungguh-sungguh berdoa pada Dia. Kita harus sungguh-sungguh bertobat. Kiranya kasih Tuhan menyertai kamu seperti salam Kristus, yaitu Paulus di ayat 24, kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Dengan demikian surat ini selesai, kembali membawa kasih Kristus
kepada jemaat Korintus, dan sekarang berapa kata kerja sangat penting. Kita baca kembali ayat ke 13. Berjaga-jaga, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih kasih-Mu mengatasi maut. Terima kasih karena kasih-Mu menyejukkan jiwa kami dan membawa kami setiap hari di dalam kasih-Mu, dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau menyertai kami sampai akhir dunia ini berakhir. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu di
kitab Korintus ini lebih mengenal kasih-Mu yang begitu luas dan dalam yang tidak bisa diukur oleh orang lain. Tuhan, kiranya kasih-Mu kami pakai dalam hidup kami. Saudara kita berterima kasih Tuhan yang diberikan kepada kita, yang kasih yang tak pikirkan oleh kita. Kita telah menerima kasih Tuhan. Kita berterima kasih, kita bersyukur atas kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak meninggalkan aku, menerima aku, berkenan pada menyembuhkan dan memuliakan, sehingga aku punya kekuatan untuk menjalani hari-hariku, mengasihi sesama, mengasihi Allah. Terima kasih Tuhan. Saudara semua, oleh karena kasih Tuhan di tengah-tengah, kalau tanpa kasih kan sulit untuk kita untuk berada di gereja. Kita saling mengenal dan digembalakan, bahkan gembala orang lain. Kita saling melayani oleh karena kasih Tuhan. Dan sekarang kita bersyukur di gereja kita ini, seberapa kamu mengalami kasih, dan mungkin dari orang lain, mungkin lewat ketua selmu atau orang lain, bagaimana saudara-saudarimu, bagaimana melayanimu. Kamu pernah mengalami kasih itu. Kita saling berbagi, kita menghitung setiap anugerah kasih, tanda kasih Allah kepada kita dengan hati yang bersyukur. Kita lebih lagi saling mengasihi dan mengasihi gereja kita, jemaat kita.
Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Lewat para pastor kami mengalami kasih-Mu dan berkat. Pada aku bukan siapa-siapa, pada saat aku masih banyak permasalahan dan kelemahan dan pelanggaran, tetapi ada pengembala yang terus mendukung dan menolong. Terima kasih Tuhan, ini adalah gereja yang penuh kasih. Dan juga Tuhan, mohon Engkau untuk mengasihani kami di tengah-tengah kami, dan saudara atau dirimu sendiri kamu mengembalakan anggota Salmo seperti terputus, tidak ada hubungan dengan orang lain. Mungkin kamu disakiti. Kalau itu adalah kamu atau anggota selmu, saya mengundang tanganmu untuk meletakkan tanganmu di atas hatimu. Kasih yang kamu alami bukan hanya tidak cukup, bahkan diremehkan. Kamu tidak sanggup untuk terus melangkah. Seringkali kamu di dalam kasih dan percaya mengadakan pergumulan, seringkali merasa sendiri dikucil di dalam berkat kasih karena seperti tidak ada padamu. Tuhan, semua tangan-tangan yang terletak di atas hati, baik kami sendiri atau kerabat kami, anggota sel kami, Tuhan, kami dalam kesebatangkara kami dikucil seperti gereja ini seperti punya kasih, tetapi mengapa saya harus pindah-pindah komsel? Mengapa dalam satu komsel tidak seluruhnya bisa percaya kepada ketua komselku? Bahkan di dalam kelompok sel aku disakiti dalam kegiatan, merasa ketua sel pilih-pilih kasih dan tidak memahami. Tuhan, kami membuat kami tidak berani lagi untuk masuk dalam kelompok sel. Kamu katakan ini gereja kasih. Tuhan, jangan tinggalkan anggota sel. Tuhan, mohon kepadamu kasih surgawi kembali ada padaku, di hati yang terluka seluruhnya disembuhkan. Tuhan, kasih sempurna yang menyenangkan segala ketakutan, yang takut pada. Kami bersedia dengan kasih Tuhan untuk menyenangkan ketakutan dalam hubungan. Tuhan, karena kami harus berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman dan bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat, dan kami bersedia melakukan pekerjaan-Mu dalam kasih. Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan dan perisai dalam hidup kami. Tuhan, kami bersedia, kami ingin bersama dengan sesama memiliki hubungan yang indah. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, firman-Mu masuk di dalam hati kami, agar kami sebagai pelayan kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu saat ini lewat Roh Kudus masuk di dalam hati kami. Kami juga mau menerima kasih yang membawa sesama kami dengan hidup dengan rukun. Terlebih dahulu dimulai dengan diriku sendiri. Saya mendengar Tuhan berkata kepada saudara-saudari yang meletakkan tangan di atas hatinya, kamu adalah yang dikasihi. Aku mati untukmu. Yesus berkata, aku mati untukmu. Walau kamu dalam keadaan apapun, aku mengasihimu. Anakku, serahkan lukamu, susah hatimu kepadaku. Tuhan Yesus berkata, kamu bukan yang tidak diharapkan,
tetapi kamu adalah yang penting, kamu berharga. Kamu juga dihargai. Segala kata-kata dusta yang ditanam oleh musuh-musuh dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan harus pergi darimu. Kamu bagian dalam keluarga besar ini. Kamu bukan sampah. Kamu bukan yang tidak diharapkan, tetapi kamu bagian dalam keluarga besar kami. Kasih Tuhan saat ini merangkulmu, menolongmu, anakku, dengan berani, tetap kuat. Harus ada kasih dan percaya. Tuhan membawani di gereja pasti ada rencanamu, sebab Tuhan ingin seluruhnya menyembuhkanmu. Lewat kesediaanmu Tuhan memberikan hubunganmu dipulihkan. Kamu diterima, kamu yang adalah kesayangan Allah. Keluarga besar ini menyambutmu dan mengasihimu. Tuhan, kami berterima kasih padamu. Saya mengundang saudara semua, kita bersama untuk mencari dari Tuhanmu, mencari orang-orang yang tidak kamu kenal, memberkati dia dan merangkul. Ini bagi yang di arena ya, untuk merangkul 10 orang. Kita sekeluarga, kita adalah satu keluarga. Kristus, dalam satu keluarga.
kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja. Kita menggunakan ayat 13 sampai dengan 14 untuk berdoa bagi para pemimpin gereja kita. Para pemimpin-pemimpin gereja. Agar hidup kita tetap berjaga-jaga, berdiri dengan teguh, dengan iman, bersikap sebagai laki-laki, dan tetap teguh. Dan apa yang kita lakukan, segala pekerjaan kita dalam kasih. Segala perkara yang Tuhan kau berikan, misi kau berikan kepada kami, agar setiap gereja yang dipimpin mereka dipenuhi dengan kasih. Kerjakan wasas masyarakat agar mereka tahu bahwa Tuhan akan agar beri mereka jom tetap berjaga-jaga, berdiri dalam teguh dalam kasih, dengan iman, bersikap sebagai laki-laki dan tegap teguh, dan melakukan segala pekerjaanmu dalam kasih, agar Tuhan kami akan tetap berteguh, sebab ada Tuhan kami bisa, dan segala yang kami lakukan baik dengan sesama dan Allah kami lakukan dalam kasih. Kasih-Mu ada pada jemaat-Mu dengan hati yang simple. Kasih-Mu penuh lebih dalam lagi dan ke dalam kamu, dan kita berdoa untuk gereja kita, bukan hanya pemimpin kita dan juga setiap saudara-saudari kita yang menjadi bejana kasih. Kita bersama berdoa untuk memberkati gereja kita. Bapa Paganis Syara Paganis Sira Degi Sira Ora Dagana kita menjadi gereja yang kasih, dan dalam masyarakat kita merasakan kita gereja kasih, dan sehingga disebarkan di seluruh bahkan sampai di ujung bumi. Dan kasih ini aku juga bagikan bagi orang-orang yang memerlukan.
kita bulan September tanggal 14 adalah baptisan yang akan diadakan di pantai. Kita berdoa dari yang lahir bulan 1 sampai bulan 6, berdoa untuk cuaca yang di Hong Kong, dan juga bulan 7 sampai 12 untuk tenaga sukarela berdoa kita yang agar Tuhan menyediakan kita bersama berdoa. Tuhan, kami memandang Engkau ini satu perkara yang besar. Tuhan, mohon Engkau untuk memikat teman-teman baru ada di tengah-tengah kami, jiwa-jiwa baru tengah kami, kerabat kami, teman, agar mereka juga bisa hadir di atas perayaan yang diadakan oleh Yesus, sehingga mereka mengenal Engkau dan masuk di dalam keluarga Allah. Mereka mengalami kasih, kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada hati mereka. Terima kasih Tuhan, dengan kasih-Mu beri semangat bagi kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa segala keperluan untuk September 14 ini, segala bahkan tenaga sukarelawan Engkau menjamah hati bagi ini, agar mereka terpanggil hatinya kiranya, dan membawa dalam orang-orang yang mereka temui yang melihat dan merasakan kasih Tuhan yang melebihi apa yang kami. Dalam nama Tuhan Yesus aku nyatakan kita hari yang penuh dengan kelimpahan. Setiap orang yang kita undang mereka adakan untuk menjadikan kesaksian akan kemuliaan Tuhan. Dan di sini ada nama Maranatha. Maranatha. Kita memberkati dan di area memberkati Maranatha. Kita terima berkat. Tuhan Yesus, walaupun bahasa kami tidak tepat, tetapi waktu kami mengucapkan yang kami dipenuhi oleh kasih-Mu, kami perlu dengan kasih memberkati saudara-saudari kami. Kami juga mengalir darah yang sama, yaitu darah Kristus yang menyelamatkan kami, darah Kristus. Kami dalam satu keluarga, dalam satu pohon kehidupan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kasih-Mu di dalam hatiku, dan kami setiap orang dalam nama Tuhan Yesus memberkati menjadi bencana kasih. Hidupmu mengalir kasih, lemah lembut dengan kebaikan. Di saat menghadapi segala perkara, kamu seperti Yesus, kami akan menyatakan rupa pohon kehidupan, dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu selalu berjaga-jaga dalam segala hal. Tuhan memberi kamu hati yang berjaga-jaga, tahu sekarang di zaman yang sekarang apa yang terjadi. Kamu mempunyai pewahyuan dari surgawi dan mengambil keputusan, tahu mengambil keputusan, dan kamu tetap berdiri teguh dalam iman. Hati yang sangat merindukan firman Tuhan dengan arus yang baru masuk di dalammu. Setiap kamu membaca Alkitab, semakin dapat merasakan dan masuk di hati sanubarumu, bahkan kamu menghidupkannya, melakukannya dalam menghadapi segala angin badai. Kamu tetap berdiri dengan teguh sebab ada Tuhan Yesus yang menyertai-Mu, dan kamu bersikap sebagai laki-laki dalam yang hidupmu bisa menanggung dalam segala hal dan bertumbuh dewasa. Engkau tetap kuat dalam Tuhan, mendengar dan berubah dengan lemah lembut menghadapi situasi yang tidak kamu harapkan. Di dalam hatimu penuh dengan damai. Dalam Tuhan Yesus
memberkatimu melakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Kasih tidak menghitung akan kesalahan orang lain. Seorang orang yang bersalah kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus nyatakan kasih Allah memenuhimu sehingga kamu bisa melepaskan, agar kamu seluruhnya dibebaskan. Kasih Tuhan memenuhimu, dan oleh karenamu keluargamu berubah, situasimu berubah, tempat kerjamu berubah, seluruhnya penuh dengan kasih Allah. Kasih sayang Allah memenuhimu, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.